Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kemas, NPM 192151076. Video ini adalah penjelasan mengenai proposal penelitian kuantitatif dengan judul penelitian pengaruh model problem based learning berbasis open-ended terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi dan kebiasaan belajar peserta didik. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Pembahasan yang pertama adalah mengenai latar belakang masalah. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan peneliti di SMP Negeri Siliwangi dengan guru mata pelajaran matematika, yaitu Ibu Ade Sarjana Pendidikan, didapat informasi bahwa guru menggunakan model pembelajaran konvensional, yaitu dengan menggunakan metode ekspositori dalam bentuk ceramah yang hanya berpusat pada guru. Kemudian, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa peserta didik kelas 8 SMP Negeri Siliwangi, diketahui bahwa masih kurangnya pengetahuan peserta didik pada pembelajaran matematika berbasis HOTS, serta adanya beberapa kebiasaan belajar peserta didik yang tidak baik. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil pengerjaan soal materi SPLDV yang diberikan peneliti pada saat pra-penelitian. Untuk kebiasaan belajar peserta didik yang tidak baik terlihat saat proses pembelajaran berlangsung, yaitu adanya peserta didik yang terlambat datang ke kelas dan tidak mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh guru. Nah, berdasarkan latar belakang masalah ini, didapatlah kesimpulan bahwa peneliti mengambil judul penelitian tersebut. Yang kedua, rumusan masalah. Yang pertama, apakah ada pengaruh problem based learning berbasis open-ended terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS? Yang kedua, apakah ada pengaruh model problem based learning berbasis open-ended terhadap kebiasaan belajar peserta didik? Yang ketiga, ada definisi operasional. Definisi operasional yang pertama adalah model problem based learning adalah model pembelajaran yang mendekatkan peserta didik pada masalah autentik, sehingga peserta didik bisa menyusun pengetahuannya sendiri, menemukan keterampilan yang lebih tinggi dan inquiry, memendirikan peserta didik, serta meningkatkan kepercayaan diri. Definisi ini menurut Putra pada tahun 2013. Yang kedua adalah pembelajaran open-ended adalah pembelajaran yang menghadapkan peserta didik pada masalah terbuka. Definisi ini menurut Rizky pada tahun 2014. Kemudian, yang ketiga, kemampuan berpikir tingkat tinggi atau High Order Thinking Skill atau HOTS adalah suatu proses berpikir peserta didik dalam level kognitif yang lebih tinggi yang dikembangkan dari berbagai konsep dan metode kognitif dan taksonomi pembelajaran seperti metode problem solving, taksonomi Bloom, dan taksonomi pembelajaran, pengajaran, dan penilaian. Pengertian ini menurut Saputra dalam Dini pada tahun 2014. Yang terakhir adalah kebiasaan belajar adalah proses pembentukan kebiasaan-kebiasaan baru atau perbaikan kebiasaan-kebiasaan yang telah ada. Definisi ini menurut Syah dalam Rahayu pada tahun 2015. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama adalah mendeskripsikan pengaruh model problem based learning berbasis open-ended terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Yang kedua, mendeskripsikan pengaruh model problem based learning berbasis open-ended terhadap kebiasaan belajar peserta didik. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat secara teoritis. Pertama, dapat bermanfaat bagi guru dalam rangka mengembangkan model pembelajaran khususnya dalam pembelajaran matematika yang diharapkan dapat memudahkan peserta didik dalam mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan kebiasaan belajar peserta didik. Yang kedua, diharapkan dari penelitian ini dapat dijadikan konsep dalam menerapkan pembelajaran matematika model problem based learning berbasis open-ended khususnya pada sekolah-sekolah yang memiliki minat dalam mengembangkan model pembelajaran. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai acuan, masukan, atau tambahan bagi peneliti pada khususnya dan bagi pengembang ilmu pengetahuan pada umumnya. Yang terakhir, sebagai stimulus penelitian lain dalam melakukan penelitian yang lebih mendalam terhadap hal-hal yang belum terjangkau dalam penelitian ini. Yang kedua, ada manfaat secara praktis. Yang pertama, sebagai kajian tentang penerapan model problem based learning berbasis open-ended dalam pembelajaran matematika dalam mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan kebiasaan belajar peserta didik. Yang kedua, diharapkan dapat bermanfaat bagi guru dalam meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan kebiasaan belajar peserta didik dalam pembelajaran matematika dan memberikan rangsangan kepada peneliti lainnya dan dapat dijadikan pedoman dalam melakukan penelitian yang luas dan mendalam, terutama yang tidak terjangkau dalam penelitian ini. Selanjutnya ada landasan teori.
Yang pertama, pada bagian kajian teori. Model problem-based learning adalah model pembelajaran yang mendekatkan peserta didik pada masalah otentik, sehingga peserta didik bisa menyusun pengetahuannya sendiri, menumbuhkan keterampilan yang lebih tinggi dan inquiry, membandingkan peserta didik, serta meningkatkan kepercayaan diri. Kemudian, pembelajaran open-ended adalah pembelajaran yang menghadapkan peserta didik pada masalah terbuka. Kegiatan pembelajaran harus membawa peserta didik dalam menjawab permasalahan yang banyak cara dan mungkin juga banyak proses menemukan suatu hal yang baru. Kemudian, menurut Saputra dalam Dini pada tahun 2018 mengatakan bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill adalah suatu proses berpikir peserta didik dalam level kognitif yang lebih tinggi yang dikembangkan dari berbagai konsep dan metode kognitif dan taksonomi pembelajaran seperti metode problem solving, taksonomi Bloom, dan taksonomi pembelajaran, pengajaran, dan penilaian. Selanjutnya, menurut Syah dalam Rahayu pada tahun 2015 mengemukakan bahwa kebiasaan belajar adalah proses pembentukan kebiasaan-kebiasaan baru atau perbaikan kebiasaan-kebiasaan yang telah ada. Hal ini bertujuan untuk memperoleh kebiasaan baru yang mengarah pada sesuatu yang positif, dalam artian selaras dengan kebutuhan ruang dan waktu. Kebiasaan belajar pada dasarnya merupakan sesuatu yang dilakukan dengan cara seksama dari waktu ke waktu. Landasan teori yang kedua adalah penelitian yang relevan. Yang pertama, penelitian dari Handayani dan kawan-kawan pada tahun 2013 yang berasal dari Universitas Negeri Semarang. Beliau meneliti mengenai pengaruh pembelajaran problem solving berorientasi HOTS terhadap hasil belajar murid kelas 10. Lihat dari hasil post-test murid mengalami peningkatan. Artinya bahwa penggunaan pembelajaran problem solving berorientasi HOTS berpengaruh positif pada hasil belajar murid. Penelitian yang kedua adalah dari Andriani pada tahun 2016 di Universitas Negeri Semarang. Beliau meneliti mengenai efektivitas problem-based learning berbentuk LKS untuk meningkatkan high order thinking skill peserta didik. Penulis mengungkapkan bahwa problem-based learning berbentuk LKS efektif meningkatkan high order thinking skill dengan signifikan. Artinya bahwa model problem-based learning berbentuk LKS dapat meningkatkan high order thinking skill peserta didik. Landasan teori selanjutnya adalah kerangka berpikir. Menggali pengetahuan dengan teman sebaya akan lebih melatih dan meningkatkan kemampuan peserta didik. Sebab peserta didik akan lebih cenderung nyaman ketika belajar dengan seusianya. Kemampuan komunikasi dan koneksi matematis yang dimiliki peserta didik diupayakan. Peserta didik dapat membantu peserta didik lain dalam aktivitas pembelajaran matematika. Berhubungan dengan hal tersebut, dengan menerapkan model problem-based learning berbasis open-ended, diharapkan dapat berpengaruh terhadap high order thinking skill dan kebiasaan belajar peserta didik. Pembelajaran yang telah memperoleh tindakan akan dilanjutkan dengan analisis data. Analisis data yang digunakan dalam bentuk tes kemampuan berpikir tingkat tinggi dan pengisian angket kebiasaan belajar peserta didik yang meliputi kelas eksperimen dan kelas kontrol. Selanjutnya adalah hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian atau dugaan sementara penelitian ini adalah H0-nya tidak ada pengaruh model problem-based learning berbasis open-ended terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi dan kebiasaan belajar peserta didik. Untuk H-nya, ada pengaruh model problem-based learning berbasis open-ended terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi dan kebiasaan belajar peserta didik. Selanjutnya ada prosedur penelitian. Prosedur penelitian yang pertama adalah metode penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kuantitatif yang menggambarkan pengaruh model problem-based learning terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif dan atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Prosedur penelitian yang kedua ada variabel penelitian. Variabel pada penelitian ini yaitu sebagai berikut. Variabel terikat atau variabel dependent merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat pada penelitian ini yaitu kemampuan berpikir tingkat tinggi dan kebiasaan belajar peserta didik. Yang kedua, variabel bebas atau variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependent. Pada penelitian ini, yang menjadi variabel independen adalah model pembelajaran problem-based learning berbasis open-ended. Selanjutnya adalah populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 8 SMP Negeri Siliwangi. Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang diteliti. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2 kelas dari keseluruhan kelas 8. Selanjutnya adalah desain penelitian. Ada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kemudian ada juga
pretest, perlakuan, dan juga post-test. Untuk lebih jelasnya boleh teman-teman lihat dalam keterangan. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Peneliti menggunakan 3 teknik. Yang pertama tes, yang kedua observasi, yang ketiga dokumentasi. Untuk tes ini digunakan untuk memperoleh pengukuran dan penilaian. Untuk observasi pada penelitian langsung digunakan untuk mencocokkan rencana pelaksanaan pembelajaran dengan aktivitas yang ada di kelas saat pembelajaran dengan menggunakan model problem-based learning dan berlangsung di kelas eksperimen. Untuk dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh sebuah data dan lainnya. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Adapun instrumen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tes kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik dan angket kebiasaan belajar peserta didik. Tes kemampuan berpikir tingkat tinggi yang digunakan adalah dalam bentuk tes objektif. Sedangkan penelitian yang digunakan untuk angket kebiasaan belajar peserta didik adalah beberapa kuesioner. Tes kemampuan berpikir tingkat tinggi yang digunakan adalah dalam bentuk tes objektif yang berbentuk soal yang membutuhkan penyelesaian yang dilakukan di awal pretest dan di akhir post-test dengan jumlah soal sebanyak 3 butir. Selanjutnya adalah analisis data. Setelah beberapa data tersebut diperoleh, maka peneliti akan melakukan beberapa pengujian yang diperlukan untuk mengetahui kesimpulan atau jawaban dari hipotesis yang telah diajukan. Analisis yang digunakan dalam pengujian instrumen tes uji coba tersebut meliputi yang pertama, analisis validitas, analisis reliabilitas, analisis tingkat kesukaran, dan analisis daya pembeda. Selanjutnya adalah waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan April sampai Agustus pada tahun 2022. Tempat penelitian ini adalah di SMP Negeri Siliwangi. Penelitian ini akan dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut. Boleh teman-teman lihat dalam layar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas